Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 8 mata kuliah analisis ketahanan hidup SDA 1 akan mempresentasikan mengenai counting process on computing risk. Next. Ya, ini adalah outline konten kami. Ini ada 7 outline. Langsung saja mulai ke pengertian computing risk. Next. Baik, untuk yang pertama merupakan pengertian dari competing risk itu sendiri. Secara sederhana, competing risk itu terjadi ketika ada lebih dari satu kemungkinan peristiwa atau penyebab yang dapat mempengaruhi hasil suatu kejadian. Ini seringkali muncul dalam analisis waktu kejadian atau studi kelangsungan hidup. Contohnya, bayangkan kita mempelajari waktu sampai seorang pasien meninggal setelah menjalani operasi. Pasien tersebut mungkin meninggal karena gagal jantung atau karena infeksi. Dalam konteks ini, gagal jantung dan infeksi adalah dua resiko yang bersaing yang dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, kita perlu mempertimbangkan keduanya ketika menganalisis data waktu kejadian tersebut. Yang pertama, kita mengenal adanya Cumulative Incident Function atau CIF. Metode Cumulative Incident Function atau CIF diusulkan sebagai solusi untuk menangani lebih dari satu peristiwa. Metode CIF ini menggunakan probabilitas terjadinya setiap peristiwa dan kemudian dipartisi menjadi probabilitas untuk setiap jenis peristiwa itu sendiri. CIF menggambarkan perkiraan probabilitas marginal kelangsungan hidup seorang individu pada setiap peristiwa. Next. Kemudian untuk CIF sendiri bisa kita gambarkan persamanya sebagai berikut. Kemudian kita terdapat juga namanya uji Gray, di mana uji Gray ini merupakan perluasan dari uji log rank yang digunakan untuk mengevaluasi kemiripan fungsi kumulatif kejadian atau CIF itu sendiri antara dua atau lebih kelompok. Konsep uji Gray adalah membandingkan fungsi subdistribusi risiko. Next. Uji Gray sendiri bisa kita tuliskan sebagai berikut, di mana persamaannya adalah U kuadrat per varian U, di mana varian U adalah sebagai berikut, serta U-nya adalah sebagai berikut ini, di mana S1F itu bisa kita tuliskan persamanya sebagai berikut, MCTF juga sebagai berikut, serta DCTF merupakan banyaknya kejadian. Next. Halo. Selanjutnya, untuk Fine Gray Subdistribution Model, jadi pada tahun 1999, Fine dan Gray memodifikasi model Cox untuk memperhitungkan competing risk dengan menggunakan model regresi subdistribusi hazard untuk memodelkan kurva fungsi insiden kumulatif atau CIF dengan kovarian. Kurva CIF berasal dari fungsi subdistribusi. Model ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari model Cox, sehingga terdapat asumsi proportional hazard atau pH yang harus diuji. Next. Selanjutnya, berikut adalah persamaan untuk model Fine Gray Subdistribution Model, di mana HCTXI adalah estimasi fungsi subdistribusi hazard untuk event tipe C, kemudian H0CT adalah estimasi fungsi baseline hazard event tipe C, kemudian beta 1, beta 2, dan selanjutnya adalah estimasi parameter regresi event tipe C, kemudian XI1, XI2, dan seterusnya adalah variabel prediktor objek I event tipe C. Next. Mengenai asumsi proportional hazard, asumsi ini digunakan untuk melihat apakah hubungan antara risiko atau hazard suatu peristiwa tetap konstan sepanjang waktu. Ini seperti mengamati apakah pengaruh suatu faktor terhadap risiko atau hazardnya tetap sama seiring berjalannya waktu. Dalam analisis competing risk, kita menggunakan regresi Fine Gray. Namun, regresi ini membutuhkan asumsi bahwa pengaruh hazard tetap proporsional sepanjang waktu, yang berarti tidak berubah seiring waktu.
Nah, untuk menguji apakah asumsi pH ini terpenuhi, kita melakukan pengujian kecocokan atau goodness of fit. Pengujian ini menggunakan sesuatu yang disebut residual Schoenfeld yang memberitahu kita sejauh mana asumsi proporsional resiko terpenuhi. Next. Misalnya ini adalah persamaan yang dapat digunakan untuk menguji asumsi proportional hazard. Next. Kemudian berikut ini dijelaskan bahwa likelihood ratio test bisa digunakan untuk menguji apakah semua parameter pada model berpengaruh secara bersama-sama terhadap event. Wald test juga bisa digunakan untuk menguji apakah sebuah parameter berpengaruh signifikan terhadap event. Next. Oke, bagian selanjutnya adalah contoh penelitian. Nah, untuk contoh penelitian, kami mengambil contoh dari Ainur Rohman yang dilakukan pada tahun 2021. Data yang digunakan adalah data pasien dengan melanoma atau kanker kulit yang menjalani operasi radikal di Rumah Sakit Universitas Odense, Denmark. Semua pasien dipantau, di mana pada suatu waktu 134 orang masih hidup, sedangkan 71 telah meninggal, dengan catatan 57 diantaranya meninggal akibat kanker dan 14 dari penyebab lain. Next. Nah, beliau menggunakan 5 variabel, di mana untuk variabel status ini memiliki 3 nilai, yaitu 0 untuk sensor data, 1 untuk death with melanoma, dan 2 untuk death with other causes atau competing risk-nya. Next. Nah, selanjutnya ada kurva CIF-nya atau Cumulative Incidence Function-nya. Dalam gambar A, risiko kematian berdasarkan jenis kelamin terlihat, yaitu pasien pria memiliki risiko kematian yang lebih tinggi akibat melanoma dan penyebab lain dibandingkan dengan pasien wanita. Gambar B menunjukkan bahwa pasien yang tidak menjalani kultur autograf epidermal memiliki risiko kematian yang lebih tinggi akibat melanoma dibandingkan dengan kematian akibat penyakit lain. Dan pasien yang menjalani kultur autograf epidermal memiliki risiko kematian yang lebih tinggi akibat melanoma dibandingkan dengan kematian akibat penyakit lain. Next. Next, Bang. Oke, selanjutnya ada gray test. Dapat dilihat bahwa baik pasien pria maupun pasien yang tidak menjalani kultur autograf epidermal memiliki nilai p-value kurang dari alfa. Oleh karena itu, terdapat perbedaan signifikan antara kurva insiden kumulatif pasien yang mengalami kematian akibat melanoma dan kematian akibat penyakit lain yang dievaluasi berdasarkan jenis kelamin pria dan tidak menjalani kultur autograf epidermal. Next. Baik, kemudian pemodelan menggunakan model subdistribusi Fine-Gray dan hasilnya diperoleh sebagai berikut. Yang pertama adalah Fine-Gray subdistribusi model untuk pasien yang mengalami kematian akibat melanoma. Hasilnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, dilakukan Fine-Gray subdistribution model yang mengalami kematian oleh sebab lain. Hasilnya sebagai berikut. Jika dapat dilihat kalau misalnya ternyata model yang dihasilkan itu berbeda. Selanjutnya, merupakan likelihood ratio test. Terlihat bahwa model subdistribution Fine-Gray untuk pasien yang meninggal akibat melanoma dan kematian karena penyebab lain memiliki nilai uji rasio kemungkinan sebesar 0,711 dengan tingkat signifikasi 0,05 dan derajat kebebasan sebesar 4. Oleh karena itu, terdapat pengaruh signifikan dari variabel prediktor terhadap waktu kelangsungan hidup karena G-square-nya lebih dari chi-square table. Selanjutnya, Wald test. Terlihat bahwa variabel prediktor yang mempengaruhi risiko kematian pada pasien melanoma adalah jenis kelamin usia, ketebalan tumor, dan kultur autograf epidermal. Sementara variabel prediktor yang mempengaruhi risiko kematian pada pasien dengan penyebab lain adalah usia.
selanjutnya adalah goodness of fit proportional hazard assumption. Terlihat kalau misalnya variabel prediktor untuk ketebalan tumor dan usia, variabel prediktor kontinu, tidak memiliki efek signifikan pada fungsi waktu, sehingga asumsi proportional hazard telah terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah ditampilkan hazard ratio. Berdasarkan model subdistribusi Fine-Gray, untuk pasien yang mengalami kematian akibat melanoma dan penyebab lain, rasio hazard dari kematian pasien dapat ditemukan sebagai berikut. Terlihat hasilnya adalah 1,4, yang artinya adalah tingkat kematian melanoma itu 1,4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan akibat penyebab lain. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.